Assalamualaikum teman-teman dan sahabat pecinta fisika. Kali ini kita akan melakukan lagi percobaan tentang gaya gerak listrik induksi. Tujuan percobaan kita teman-teman, yang pertama untuk memahami hukum Faraday, yang kedua untuk memahami hukum Lenz, dan yang ketiga untuk menunjukkan dan memahami berlakunya postulat relativitas khusus Einstein. Dan bahan yang digunakan teman-teman, yang pertama magnet batang ini. Kita ketahui magnet batang ini teman-teman, arah medannya dari kutub utara masuk kutub selatan, dan pada kutub atau pada ujung-ujung magnet lah ini medan magnetnya terkuat. Dan sifat dari magnet ini, kutub yang senama tolak menolak, dan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Kemudian yang kedua teman-teman, galvanometer. Sifat penyimpangan dari jarum galvanometer yaitu menyimpang ke arah datangnya arus. Jadi kalau arus dari sini teman-teman masuk ke sini, dia menyimpang ke kiri. Jika arus dari sini masuk, dia menyimpang ke kanan. Kemudian kumparan ini teman-teman terbuat dari lilitan kawat. Kita gulung mulai start dari sini dan berakhir di sini ya. Kemudian kita rangkai dengan galvanometer, rangkaian bersifat tertutup. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan percobaan. Orang yang pertama melakukan eksperimen ini yaitu Faraday. Ya. Faraday mengatakan teman-teman, ya, gaya gerak listrik induksi dapat ditimbulkan oleh perubahan flux magnetik. Ini teman-teman, jika batang magnet ini kita ya masukkan ke dalam kumparan ini, ya kita gerakkan, ya keluar masuk. Nampak di sini teman-teman, ya akan muncul gaya gerak listrik induksi berupa jarum pada galvanometer menyimpang kiri dan ke kanan. Ya, jika didiamkan, ya tidak terjadi gaya gerak listrik. Ya, nanti setelah bergerak teman-teman. Ya, oleh Faraday teman-teman, dia rumuskan begini. Ya, gaya gerak listrik induksi atau epsilon sama dengan ya jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik per perubahan selang waktu. Nah, flux magnetik artinya banyaknya medan magnet yang menembus masuk ke dalam kumparan. Dan semakin cepat kita gerakkan ini magnet teman-teman, maka semakin penyimpangan jarum membesar. Ya, jika dipercepat, selang waktunya juga akan mengecil dan menghasilkan GGL induksi membesar. Atau disebutkan juga teman-teman, besarnya flux magnet itu kuat medan magnet dikali luas penampang kumparan. Jadi juga dipengaruhi teman-teman, plus magnetik yang menembus kumparan ini juga dipengaruhi kekuatan magnet dan luas permukaan kumparan. Hal yang tidak terpikirkan oleh Faraday dalam percobaan ini dijelaskan oleh Lenz. Dia mengatakan bahwa medan magnet induksi selalu melawan perubahan medan magnet luar penyebabnya. Maksudnya teman-teman begini, ya jika magnet ini kita masukkan, jika kutub utara ini kita masukkan ke dalam kumparan, maka ini akan menyimpang ke kiri dari datangnya arus. Jika di dalam kemudian kita tarik, dia akan menyimpang ke kanan. Atau sebaliknya teman-teman, jika kutub selatan kita masukkan, maka dia menyimpang ke kanan, kita tarik,
dia menyimpang ke kiri. Nah, bagaimana hal tersebut teman-teman dapat dijelaskan. Dimasukkan begini teman-teman, maka antara ujung-ujung kumparan terjadi beda potensial. Di ujung kumparan sebelah sini teman-teman mempunyai potensial yang tinggi dari ini. Sebab saat ujung magnet ini kita dorong ke sana, maka di sini ya elektron di ujung kumparan ini berkumpul, dan di sini potensialnya tinggi, ya, karena di sini ada elektron sehingga harus mengalir ke bawah begini teman-teman, sehingga jarum galon polimeter menyimpang ke kiri. Nah, sekarang saat timbul arus induksi, maka bersamaan pula itu teman-teman akan muncul medan magnet induksi dalam kumparan. Dan medan magnet induksi itu selalu melawan perubahan medan magnet dari luar. Ini medan magnet dari luar. Jadi medan magnet induksinya selalu berlawanan. Ya. Ya, jadi jika kita masukkan kutub utara, maka pada ujung kumparan di sini ya akan muncul medan magnet induksi ya, yaitu kutub utara, sehingga utara-utara tolak menolak. Inilah makna hukum Lenz. Ya. Yaitu melawan penyebabnya. Ya, demikian pula teman-teman, jika di dalam kita tarik keluar, maka kutub selatan di sini terbentuk pada medan magnet induksi. Di sini kutub utara, jadi terjadi tarik menarik. Dan di sini kutub utara medan magnet induksi, sehingga arus mengalir ke sini. Demikian pula kalau kita balik teman-teman, ya, ini kutub selatan kita masukkan, maka jarum menyimpang ke kanan. Ya, saat kita masukkan teman-teman, maka di sini di ujung di sini terbentuk kutub selatan medan magnet induksi. Selatan juga telah menolak. Di sini utara, maka arus ya mengalir ke sini. Dan jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Sebaliknya kita tarik teman-teman, ya, maka juga di sini terbentuk kutub utara dan ini selatan, sehingga dia tarik menarik. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya, di mana kita memasukkan ujung kutub utara, jika kita memasukkan di sini ujung kutub utara, maka di sini juga terbentuk kutub utara medan induksi, sehingga ya terjadi tolak menolak. Dan sebaliknya, ya, di sini jika kita tarik keluar terbentuk kutub ya selatan medan induksi, sehingga terjadi tarik menarik. Mudahnya teman-teman, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ya, ibu jari ini adalah arah medan magnet induksi, dan keempat jari ini adalah arah arus listrik. Medan magnet induksinya adalah kutub utara, selalu kutub utara. Jika medan magnet keluar yang diterima kumparan membesar, maka medan magnet induksinya akan memperkecil, dan sebaliknya. Jadi padanya juga teman-teman, dalam rangkaian tertutup ini berlaku hukum kekekalan energi pada gaya gerak listrik, yaitu energi. Kemudian yang berikut teman-teman, ya, percobaan yang sederhana ini juga dapat menjelaskan tentang postulat pertama pada teori relativitas khusus Einstein. Ya, ini dapat dijelaskan teman-teman. Ini Einstein mengatakan bahwa hukum-hukum fisika ya, berlaku invarian dalam kerangka acuan inersia. Ya, maksudnya teman-teman, hukum-hukum fisika itu ya berlaku sama dalam kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia artinya kerangka acuan yang diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap.
atau tidak mengalami percepatan. Ini teman-teman, dua kerangka acuan kita. Magnet batang ini dengan kumparan. Kumparan diam terhadap magnet batang yang bergerak. Kita gerakkan teman-teman. Ya, gerakan masuk begini. Jika diperhatikan jarum galvanometer teman-teman, kita masukkan, ya, maka menyimpang ke kiri. Kita masukkan, diamkan, ya, dia diam. Nah, sekarang teman-teman, kumparan yang kita gerakkan, ini yang diam, relatif ini. Kumparan yang bergerak relatif terhadap batang magnet. Jadi kita gerakkan, ya, kita lihat teman-teman hasilnya. Ya, kita ulangi. Maka juga ini akan menyimpang ke kiri. Atau dua-duanya teman-teman, ya, kita saling gerakkan satu sama yang lain. Ya, ini yang bergerak, ini juga yang bergerak. Bergerak relatif satu sama lain. Jadi kita lihat teman-teman hasilnya. Ya. Juga bergerak ke kiri, jarumnya bergerak ke kiri. Inilah yang dimaksud teman-teman. Hukum-hukum fisika itu berlaku sama, artinya sama-sama bergerak ke arah kiri. Ada banyak teman-teman peristiwa-peristiwa alam atau peristiwa-peristiwa fisika yang kita jumpai di sekitar kita yang semisal dengan kejadian ini. Demikian teman-teman pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum.